Pada 24 Mei 2023, Indomie menjadi sorotan setelah varian ayam spesial terkena kasus di Taiwan dan juga Hong Kong. Berita tersebut cepat menyebar dan menjadi perbincangan yang hangat di media sosial, baik di dalam maupun di luar negeri. Masa nggak dibuang sih? Masa nggak dibuang ya? Sampai juga sih. Des, kamu serius Des masih mau makan ini? Iya, kenapa? Kan tadi kita udah bilangin bahwa ini mie yang ada kandungan etilen oksidanya itu. Oh ya, udah sih, emang kenapa guys? Ngeri sih Des, aku sih nggak mau, ngeri. Guys, ini kasusnya yang di Taiwan itu ya? Ya sebenarnya Iya, banget benar. yang ketangkep di Taiwan. Emang kalian nggak dengar? Kan itu pihak Indofood udah kasih klarifikasi. Emang iya? Loh, jadi itu tuh aslinya bukan karena bahan yang Indomie tuh berbahaya, melainkan emang standar regulasi di tiap negara tuh berbeda-beda. Mungkin ketika di Taiwan, zat etilen oksida di dalam Indomie ini tuh tidak diterima, tetapi di negara lain tuh banyak banget loh yang menerima. Dan masih sampai sekarang tuh masih dikonsumsi. Aku baru tahu sih. Iya, baru tahu juga. Terus? Makanya sering-sering research guys. Dari research kak. Iya, sudah riset ini. Kalian pasti cuma baca artikelnya setengah doang, lalu tiba-tiba berasumsi kalau Indomie itu sudah berbahaya dikonsumsi kan, tanpa mendengarkan klarifikasi dari pihak sebelah. Iya sih, jujur iya sih. Sesuai dengan riset yang kelompok kami lakukan, bahwa perusahaan Indofood telah melakukan 3 strategi, yaitu strategi penyangkalan, strategi pengurangan dampak, dan juga strategi pemulihan. Namun, dari kelompok kami juga akan menyarankan kepada PR Indofood untuk menambahkan strategi justification atau pembenaran, di mana perusahaan Indofood menjelaskan bahwa kejadian tersebut memang akibat kesalahpahaman, bukan karena niat buruk atau kelalaian besar dari pihak Indofood, sehingga harapannya publik tidak terlalu menyalahkan pihak Indofood. Dalam menangani krisis ini ada beberapa tahap krisis, yaitu prakrisis, krisis, dan juga pasca krisis. Pada tahap prakrisis, Indofood itu perlu melakukan pada sistem pengawasan dan standarisasi untuk mencegah terjadinya kesalahan di masa depan. Lalu selama krisis, itu penting sekali untuk Indofood bisa membentuk tim khusus untuk mengevaluasi risiko dan juga menjalin komunikasi baik internal maupun eksternal untuk mengatasi dampak-dampak yang akan timbul atau yang sudah timbul gitu. Lalu pada tahap pasca krisis melakukan pemulihan reputasi serta evaluasi terhadap seluruh proses yang telah dijalankan dengan kerjasama yang erat antara perusahaan, pemerintah, regulator, dan media. Pendekatan-pendekatan ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan krisis pada saat itu saja, tetapi bisa menyelesaikan krisis yang akan dihadapi oleh Indofood di masa depan. Berdasarkan Situational Crisis Communication Theory atau SCCT yang dikembangkan oleh W. Timothy Combs, krisis ini termasuk dalam kategori accidental cluster, yaitu krisis yang tidak sengaja dan tidak memiliki rekam jejak krisis yang serupa sebelumnya. Namun, perusahaan tetap saja bertanggung jawab karena produknya terlibat. Kasus ini tentunya merugikan beberapa pihak. Yang pertama adalah PT Indofood atau Indomie sendiri, yang dimana mereka mengalami penurunan reputasi dan kepercayaan dari pasar global. Yang kedua adalah distributor resmi yang berisiko kehilangan peluang pasar karena ketidakjelasan dari distributor ilegal. Yang ketiga adalah pemerintah Indonesia, yaitu BPOM dan Kemendak, yang dimana mereka harusnya memulihkan citra pengawasan kualitas ekspor makanan yang ada di Indonesia. Yang keempat dan yang terakhir adalah konsumen luar negeri, di mana mereka kehilangan rasa aman terhadap produk makanan Indonesia. Nah, kalau udah ada info resmi gitu, udah aman ya guys. Aku lanjut makan ya. Tapi perlu diingat, kalau ada berita gitu jangan langsung di-share. Ntar reputasimu ikut krisis juga. Sige lang siya kung apa ang patay.